saya akan kembali ke Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi. Mas Didi, adakah instruksi yang diberikan Pak SBY terkait bagaimana dengan kondisi saat ini? Jadi tentu Pak SBY ya, sebagai Presiden ke-6, sebagai mantan Kepala Negara, Presiden tentu punya keinginan ada ajakan bahwa persatuan dan persaudaraan ini harus kita jaga. Karena kan sudah lama ini sangat terjaga dengan baik ya persatuan dan persaudaraan ini. Jangan sampai luka-luka pasca pilkada ini berlanjut ya. Setelah pilkada ini kan semua bersaudara sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi saya pikir Pak SBY, Pak Jokowi dan banyak tokoh bangsa sama bagaimana menjaga Indonesia ini, menjaga persaudaraan, persatuan sebaik mungkin ya. Menjaga Pancasila, kebinekaan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, saya akan ke Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, tadi Anda juga sempat memberikan sedikit kalimat mengenai bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi kepada Panglima dan juga Kapolri untuk menindak tegas orang-orang atau kelompok-kelompok yang kemudian mengancam perpecahan di Indonesia. Artinya apakah kemudian siapapun itu akan diproses secara hukum? Instruksinya seperti apa sebetulnya? Iya, saya kira dalam konteks penegakan hukum, Polri yang diminta oleh Presiden untuk menegakkan hukum dalam kaidah-kaidah atau koridor hukum itu sendiri kepada siapapun. Jadi bahasa yang digunakan oleh Presiden menurut saya menarik ya, siapapun harus ditindak tegas. Ya. Artinya kelompok manapun yang kemudian melakukan upaya-upaya apakah itu tindakan maupun ucapan yang kemudian bisa memprovokasi, yang kemudian bisa memecah belah persatuan, itu harus ditindak tegas. Dan itu kepada Panglima TNI tadi juga disampaikan oleh Presiden ya, dalam kerangka untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Gitulah kira-kira gambarannya. Apa yang akan dilakukan? Saya kira setelah yang disampaikan tadi oleh Presiden dalam pertemuan itu, tentu akan ada langkah-langkah yang konkret yang akan dilakukan oleh Polri, tentu dalam koridor hukum yang berlaku, saya kira. Pak Johan Budi, setelah kemudian bertemu dengan tokoh lintas agama, adakah kemudian rencana untuk bertemu dengan tokoh-tokoh nasional untuk kembali membahas mengenai hal ini ke depannya? Saya kira tidak hanya tokoh lintas agama, kemungkinan juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya belum tahu apakah tokoh-tokoh mana saja yang akan ditemui ya, atau diundang oleh Presiden. Saya kira tidak berhenti pada tokoh-tokoh lintas agama yang pagi ini tadi, yang tadi dilakukan oleh Presiden. Saya belum tahu dengan siapa nanti akan dilakukan juga dialog atau diskusi. Karena ini tradisi yang ingin diciptakan oleh Presiden. Itu bermula ada peristiwa 14, 2012, dan kemudian serangkaian pertemuan kan dilakukan dengan tokoh-tokoh bangsa, termasuk juga tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh lintas agama. Nah, tradisi ini ingin dikembangkan oleh Presiden dalam rangka untuk diskusi kebangsaan istilahnya. Oke, saya akan ke Mas Didi. Mas Didi, komunikasi Presiden Jokowi ini kan semacam saya memberikan istilah seperti komunikasi silaturahmi begitu. Ketika kemudian ia memiliki kepentingan dengan satu kelompok atau satu perorangan, kemudian diajak ke istana, mengobrol bersama. Ini yang seperti dilakukan saat ini ketika kemudian Indonesia mengalami ancaman perpecahan. Seberapa efektif sih sebetulnya ini dilakukan untuk mengatasi isu seperti ini? Ya kita lihat aja ya, tapi saya kira ya di samping tindakan tegas tadi yang dikatakan, yang paling harus diutamakan persuasif ini ya. Langkah-langkah persuasif lebih penting saya pikir saat ini ya. Jadi walaupun punya punya diskresi kewenangan aparat keamanan, tapi bagaimana langkah-langkah persuasif yang seadil-adilnya kepada semua pihak. Tidak boleh polisi, katakan polisi, lalu ada berbeda perlakuannya terhadap pihak satu dan lain, ini tidak boleh. Saya pikir harus yang seadil-adilnya. Saya kira bangsa Indonesia ini bangsa yang sebenarnya bangsa yang pemaaf, bangsa yang toleransinya tinggi. Oleh karenanya sebenarnya kalau menjiwai masyarakat Indonesia ini dengan langkah-langkah yang tadi, pendekatan persuasif, kekeluargaan,
saya yakin bisa ada titik temu ya di antara pihak-pihak yang saling berhadapan ini. Presiden ke-6 SBY itu kan kerap memberikan keterangan pers mengenai bagaimana situasi kondisi saat ini. Ia juga dulu sempat memberikan keterangan pers ketika masa-masa Pilkada Jakarta saat itu. Adakah kemudian ia akan melakukan hal yang sama saat ini mengenai isu perpecahan? Ya, Pak Presiden ke-6 Pak SBY pasti punya concern yang tidak beda dengan para tokoh bangsa yang lain ya. Kita lihat aja saatnya nanti, tapi paling tidak sudah menghimbau para kader-kader Demokrat, mari benar-benar di tengah-tengah menjaga persatuan dan persaudaraan bangsa ini. Saya sekarang agak sulit menggunakan kata Bhinneka atau Pancasila nih jadi kurang sakral gara-gara adanya perseteruan antara pihak-pihak. Jadi mungkin mari kita tingkatkan persaudaraan lalu persatuan ini ya. Saling bisa menjaga, saling mendengar, satu sama pihak bisa duduk bersama. Ini kan ini penting. Ini nggak boleh berlarut-larut saya kira ya. Dan ini apalagi yang saya khawatir, saya pribadi ini khawatir sudah mulai pihak-pihak asing, ini maaf ya, ini dugaan ya. Ini kan bahaya kalau sampai bisa menunggangi situasi yang ada ya. Memboncengi kejadian yang ada ini. Kita belajar dari pengalaman bagaimana terjadi balkanisasi itu kan lalu Syria, Bosnia itu kan awalnya tuh dari konflik menyangkut agama dan sara. Ini jangan sampai terjadi di sana. Ya? Oleh karena langkah yang segera mungkin mengajak semua pihak ini saya pikir harus dilakukan. Tapi bagaimanapun kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah untuk bereaksi secara cepat untuk menangani isu perpecahan yang ada di tanah air saat ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi dan juga tadi juru bicara kepresidenan Johan Budi.